Assalamualaikum Laskar Beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Salwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Hari ini spesial karena saya akan membahas tentang foot rot atau busuk kuku. Busuk kuku pada kaki sapi, yang mana kasus ini cukup banyak dan sangat fatal jika terjadi. Gejalanya itu cukup panjang, namun jika sudah tampak ini biasanya sudah fatal dan sulit untuk disembuhkan. Dan ini sering terjadi pada breeding maupun pada penggemukan. Maka dari itu buat jenengan semua laskar ngarit yang memang ingin tahu bagaimanakah terjadinya busuk pada kuku sapi, penyebabnya apa, manifestasinya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan pengobatannya seperti apa, maka silakan lihat sampai habis. Tetapi saya juga akan membahas 5 pertanyaan lainnya. Jadi total akan ada 6 pembahasan yang hari ini kita bahas. Silakan cek berikut ini. Beres-beres dimanapun Anda berada, itu tadi 6 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini, yang sudah kita pilih, yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Ngarit semua. Pertanyaan yang pertama dari Dapur Java Channel. Siap. Mau nanya, sapi saya sudah di IB, tapi birahi lagi, gimana solusinya, Dok? Ada 2 kemungkinan besar, ya. Kemungkinan yang pertama, jadi gini, sapinya jenengan udah di IB tetapi kok birahi lagi, berarti tidak bunting. Kemungkinannya ada 2. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan dimana tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi konsepsi, sehingga faktor ini harus dievaluasi. Yang pertama, jangan-jangan deteksinya salah. Yang kedua, lapor petugas telat. Yang ketiga, petugas datangnya terlambat. Yang keempat, petugas kurang optimal pengerjaannya. Yang kelima, kualitas sperma dipertanyakan. Ya, ini faktor kegagalan fertilisasi atau faktor induk yang kualitas ovumnya kurang bagus. Oke, siap. Kondisi yang kedua adalah faktor kegagalan konsepsi atau faktor gugurnya pembuahan. Jadi sebenarnya sudah terjadi konsepsi, lebih tepatnya sudah sempat bunting, tetapi fetus mengalami kematian embrio dini. Bisa sekian jam sudah tepat terbentuk, sudah sekian minggu tumbuh, mati. Nah, kondisi yang kedua ini bisa dikarenakan endometriosis atau infeksi pada dinding rahim. Ciri-cirinya adalah sapinya jenengan akan minta kawin, di IB sudah di IB minta kawin lagi karena gagal terjadi konsepsi atau pembuahan. Oke, atau sudah terjadi pembuahan tetapi fetusnya mati. Bisa dipahami enggak? Yang pertama, karena faktor tidak jadi bertemu si sperma sama si ovum. Yang kedua, sudah ketemu, sudah jadi tetapi mati sehingga minta kawin lagi. Siap. Solusinya, jenengan panggil dokter, minta dilakukan pemeriksaan status gangguan reproduksi. Biasanya dilakukan ngerogoh perektal. Jadi dirogoh melalui rektal atau melalui anus. Di situ nanti akan ketahuan kondisi uterus, kondisi corpus luteum, dan lain-lainnya. Akan dijelaskan treatmentnya tergantung kondisi saat itu. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Sumiar Siraci. Mau tanya, apa ada efek sapi yang udah terlanjur di IB ternyata sudah hamil muda? Kalau inseminatornya jujur, maka akan bilang, Dok, Pak, sapi yang jenengan sudah bunting, karena kan sebelum IB wajib dirogoh dulu. Maka inseminator akan
bilang ganti ongkos bensin aja sama uang rokok misalkan seperti itu ya. Atau yang kedua, tahu gunting tapi tetap ditembak tapi dikeluarkan di luarnya serviks. Hal ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang ketiga, ditembak nekat, dicubel, dimasukkan ke dalam serviks. Ini jika nyongkelnya terlalu dalam bisa menyebabkan keguguran dari kebuntingan muda yang telah terjadi sebelum di IB. Siap? Itu bisa dievaluasi di lapangan. Siap? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah cara membuat seekor sapi mau makan jerami kering? Yang pertama, dibuat lapar banget sehingga dia tidak ada pilihan, sehingga memakan si rumput. Yang kedua, rumputnya diberikan garam. Yang ketiga, rumput diberikan fermentasi dalam bentuk fermentasi karena ini akan meningkatkan palatabilitas atau meningkatkan rasa. Yang keempat, bisa dikombinasikan dengan tetes tebu. Yang kelima, bisa digunakan EM4. Itu. Tapi selama sapinya sehat dan dibuat kelaparan ya, kalau misalkan tego, pasti dia tidak akan ada pilihan, pasti akan memakan jerami kering tersebut. Siap. Ini yang terpenting yang akan kita bahas. Pertanyaan yang keempat, Pak Dokter mau tanya, sapi saya kakinya foot rot atau busuk kuku, busuk kaki ya. Kira-kira bisa sembuh enggak ya? Teracaknya kriwil-kriwil dari Agus Widodo. Jadi Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, busuk kuku ini itu manifestasinya atau gejalanya itu dingklak, radang, bengkak, kurus, tidak mau makan, busuk, berdarah, belatungan, mengelupas. Ini adalah ciri-ciri dari busuk kuku atau busuk kaki ya. Busuk kuku atau busuk kaki. Nah, penyebabnya adalah bakteri Fusiformis speciosa, bisa menyerang pada babi, bisa menyerang pada sapi. Itu tadi gejalanya, ini penyebabnya. Penyebabnya apa? Jadi bakteri ini punya karakter, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menembus teracak atau menembus lapisan terluar dari kulit sapi, kecuali ada point of entry atau apa istilahnya ya, jalan masuk. Apa itu? Luka. Oke, luka. Luka bisa disebabkan keplengkang ya, kukunya gitu, atau terpleset sehingga luka, atau yang paling sering adalah peternak jarang membersihkan teletong yang menempel di sela kuku sapi. Oke, ini sangat fatal. Jadi keberadaan kotoran sapi yang mengering ini menyebabkan kerusakan, penipisan, pengeroposan lapisan terluar dari kulit kuku sapi, kaki sapi. Oke, sehingga pada saat menipis yang terjadi akan rentan luka, dan ketika luka, bakteri yang Fusiformis yang menyebar luas di kandang ini bisa kapan saja masuk ke jaringan kulit sapinya jenengan. Yang terjadi adalah kemerahan, kebengkakan, rasa sakit, perlukaan, pembusukan, dibelatungi, dan lain-lain. Oke, apalagi jika sudah menimbulkan yang namanya istilahnya white sore atau garis putih di teracak bagian depan. Kalau sudah ada white sore, itu pembusukan sudah terjadi di dalam. Oke, jadi biasanya itu terjadi pada sapi yang overweight, yang terlalu gemuk juga bisa, sapi yang sedang bunting. Jadi kadang-kadang juga sulit dibedakan mana yang karena hipokalsemia, mana yang karena foot rot. Tapi ada gejala mendiri yang bisa dibedakan. Tapi kalau orang awam sulit untuk mengetahuinya. Paham? Yang pertama disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, bakteri ini sebenarnya nggak bisa nembus, tetapi karena ada momentum menembus
yakni kotor, terpleset, luka, sehingga bakteri ini mampu menembus. Ciri-cirinya seperti apa? Kemerahan, iritasi, pembengkakan, luka, perdarahan, aroma busuk, belatung, ngeloncop ya, atau terbuka sampai terbuka dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kerugian yang diperoleh petani ketika sapinya tinggal panen sapi yang besar, sapi yang digemukkan. Ketika ketahuan ada kemerahan di kukunya, maka pembeli biasanya akan mundur. Kecuali memang pembeli ini niat untuk menjagal atau langsung dipotong. Tapi jika untuk tujuan digemukkan lagi, dipelihara lagi, biasanya si pembeli akan mundur. Nah, bos, maka sangat rugi. Begitupun pada sapi betina. Sapi betina yang hampir melahirkan kok kena foot rot fatal. Dia bisa ambruk, sudah dia terancam kena hipokalsemia, hipomagnesemia dan lain-lain, ditambah dengan infeksi busuk kuku. Fatal banget. Maka solusinya yang paling sederhana adalah jenengan harus memastikan teracak bagian bawah persediaan di antara kuku ya, kukunya sapi itu selalu rajin disemprot. Jangan sampai terbiarkan kotoran yang mengering dan merusak lapisan luar dari si kuku itu tadi, atau si kulit di bagian kukunya sapi ya. Oke, paham? Dilipatannya itu di situ harus rajin-rajin disemprot. Yang kedua, kandang harus selalu kering dan rajin disemprot. Oke. Yang ketiga, seandainya jenengan mengumbar dia, pastikan tidak ada benda tajam di padang umbarannya jenengan, sehingga menghindari luka trauma yang mungkin untuk menjadi point of entry dari si bakteri tersebut pasca ngarit. Oke, apakah busuk kuku bisa diobati? Tergantung derajat keparahan. Jika sudah di dalam teracaknya yang busuk, tidak bisa, sulit sekali. Tapi jika baru gejala iritasi, radang, memerah, bahkan mungkin sudah ada belatung, tapi belum sampai masuk ke jaringan yang menembus tulang, insya Allah masih bisa dibersihkan. Salah satu treatment yang bisa diberikan banyak sekali, tapi dua yang paling bisa diberikan adalah jenengan bisa menggunakan formalin, diencerkan 5-10%, direndam selama 2 minggu, ya. Bisa menggunakan Gusanex atau Limoxin spray, rajin disemprot. Jadi sebelum disemprot Limoxin atau Gusanex spray, jenengan semprot dulu pakai air. Oke, siap. Jangan lupa tetap panggil dokter karena perlu injeksi antibiotik, baik itu short acting maupun long acting. Siap, kombinasi. Oke, kita lanjut di pertanyaan kelima. Dok, sapi saya perutnya agak buncit, umurnya 4 bulan, padahal udah saya kasih obat cacing. Solusinya? Nah, solusinya soalnya induknya susunya berkurang. Suprianto, karena malnutrisi bos. Karena sapinya jenengan ini kekurangan nutrisi pada saat susunya induk ini berkurang. Maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan nutrisi antara makro, mikro mineral, antara protein, karbohidrat, gula, dan lain-lain. Sehingga yang terjadi adalah buncit. Ketika sudah jenengan obat cacing kok masih buncit, berarti memang masalah utamanya bukan di cacingan, tetapi masalah utamanya di nutrisi. Solusinya tetap jenengan izinkan dia menyusu di induk. Yang kedua, induk kasih obat cacing dan genjot nutrisi dan berikan mineral untuk induk. Dan si anak mulai karena 4 bulan mulai perkenalkan dengan hijauan dan jangan dicombor dulu, tapi full berikan hijauan dulu, hijauan yang segar untuk si anak. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir. Salam ngarit belas-belas Pak Dokter, mau tanya, mineral yang harganya murah dengan yang mahal khasiatnya apa beda jauh? Ya beda bos. Ono rupo ono rego. Harga yang 3.000 dengan harga yang 30.000 ya jelas beda. Yang 3.000 mungkin terlalu banyak bahan pembawa semacam kapur dan lain-lain. Oke. Sedangkan yang 30.000 lebih banyak komponen dari nutrisi yang dibutuhkan oleh si sapi tersebut. Jelas beda. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun aja berada. Itu tadi video sederhana dari saya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan share video saya. Matur nuwun. Jangan lupa tetap setia nonton channel Sahabat Sawah TV dan mohon dibantu share di grup Facebook atau WA dimanapun Anda berada. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Sekian, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, semangat.